Open account ini adalah pembayaran di kemudian hari ya. Nah, open account ini adalah pembayaran di kemudian hari atau barang setelah sampai. Nah, ada beberapa mekanisme yang disampaikan importir ya. Bagi Anda yang belum paham detail terkait dengan open account ini, bisa membingungkan Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang terlimpah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam Hindrasu Channel dalam rangka belajar menjadi eksportir. Salam dan salat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, di mana beliau telah memberikan contoh suri dan terbaik di dalam tata cara berkehidupan serta bagaimana kita beribadah yang baik. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Sebelumnya kami ucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf dan batin. Semoga setelah hari ini, setelah menyelesaikan Ramadan dengan baik, kita menjadikan pribadi yang lebih unggul daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan kelanjutan di dalam metode cara pembayaran ekspor. Saya sampaikan saat ini adalah bagaimana kita melakukan pembayaran dengan open account ya, open accountnya. Kalau yang lalu kita sampaikan cara bernegosiasi dengan cara pembayaran advance payment. Nah, sekarang open account. Apa yang disebut open account? Nah, ini ya. Open account ini adalah pembayaran di kemudian hari ya. Nah, open account ini adalah pembayaran di kemudian hari atau barang setelah sampai. Nah, ada beberapa mekanisme yang disampaikan importir ya. Bagi Anda yang belum paham detail terkait dengan open account ini, bisa membingungkan Anda semua. Nah, ini saya sampaikan cara pembayaran open account ini bagaimana praktek di lapangannya ya. Jadi mekanismenya open account ini adalah satu, pihak eksportir, ini importir ya, ini mekanismenya, ini eksportir. Apabila Anda sudah deal dengan pembayaran open account, maka pihak, ini open account ya, nah, ketika Anda sudah deal dengan importir untuk pembayaran open account, pembayaran di kemudian hari, maka barang itu Anda kirim ke importir terlebih dahulu ya, barangnya ya. Ini ya. Ini kapal. Nah, ini ya. Ya, importir itu Anda kirimi barang terlebih dahulu sesuai dengan kontrak Anda. Kemudian ya, dokumennya, dokumen ekspornya, dokumen ini juga Anda kirim kepada importir. Nah, di sini ya. Jadi barang dan dokumen ini pengirimannya terpisah ya. Kalau barang dikirim melalui kapal laut ataupun kapal udara, dokumennya itu kita kirim melalui kurir, langsung ditujukan kepada importir. Nah, setelah importir itu menerima dokumen dan barang sudah sampai, maka importir akan mengeluarkan barang ya, karena dokumen-dokumen original sudah Anda kirim kepada importir. Nah, di sini importir akan melakukan pembayaran. Dia akan hubungi bank dia ya, importir bank.
Ya. Karena ini tadi tagihannya sudah ada, outward collection-nya, tagihannya, maka berdasarkan tagihan itu importer akan mengirim pembayaran melalui bank dia yang ditujukan ke banknya eksportir. Ya, di sini. Nah, setelah eksportir bank menerima pembayaran sesuai instruksinya, maka uangnya akan dikredit kepada eksportir di sini. Nah, ini ya, kelihatan simple ya. Nah, di sini. Tetapi di dalam pembayaran ini Anda harus berhati-hati karena pembayaran akan dilakukan setelah barang itu diterima. Dan pembayaran ini juga sangat berisiko ya. Risk payment, risiko pembayaran ada pada mana? Ada pada eksportir ya. Tentunya nanti setelah barang diterima bisa macam-macam. Satu, bisa delay pembayaran ataupun bisa tidak terjadi pembayaran. Nah, di sini ini ada yang model begini yang Anda harus perhatikan. Nah, ini sangat menguntungkan bagi importir ya di sini. Bagi eksportir sangat beresiko ya. Nih. Kemudian karena ini resikonya ada pada eksportir ya. Maka dikembangkanlah metode open account ini oleh importir supaya tidak kelihatan resikonya gitu ya. Jadi kalau di sini kelihatan ya, barang diterima, kemudian dokumen dikirim, baru dibayar. Nah, ini pengembangannya di dalam perdagangan ekspor internasional, ini ada metode-metode yang juga berisiko. Tapi intinya sama, open account ya. Nah, contoh ya, ini open account ya, Anda sudah paham ya ini ya. Itu intinya begitu. Open account. Nah, bagaimana agar terjadi negosiasi? Maka importir ini juga melakukan negosiasi seperti ini, ya. Mungkin Anda kenal dengan istilah pembayaran apa? Mereka bilangnya FOB, ya. Pakai pembayaran FOB. Apa itu? Walaupun FOB ini bukan cara pembayaran, tapi sering disampaikan juga ini pembayaran FOB. Artinya apa? Begitu barang sudah masuk kapal, ya, barang masuk kapal. Nah, ini barang Anda sudah masuk kapal di sini, ya, on board. Ya, kemudian importer bilang, tunjukkan dokumennya, khususnya BL, ya, atau mereka bilang scan BL. Dia akan melakukan pembayaran. Ini. Ya. Begitu barang sudah masuk kapal dan Anda bisa menunjukkan fotokopi bill of lading-nya, mereka akan melakukan pembayaran. Ini juga disebut open account. Karena apa? Barang sudah jalan dulu. Tapi dokumen belum Anda kirim ke luar negeri, mereka tunjukkan kopi BL-nya dan dia akan melakukan pembayaran. Nah, di sini ya. Ini juga model open account. Resikonya di mana? Nah, resikonya sama. Kalau Anda sudah menunjukkan BL-nya, ya scan ya, dikirim via email atau WhatsApp, Anda nunggu pembayaran. Nah, berapa lama waktu pembayaran ini juga tidak ada ketentuan dengan jelas. Di teorinya tunjukkan bayar di sini ya. Nah, tapi ini kita mengambil sisi risk mitigation-nya. Jadi jangan-jangan sudah Anda tunjukkan barang belum dibayar. Tapi barang Anda sudah jalan terus menuju ke pelabuhan destinasi, ya, destination, ya, port of destination-nya. Nah, di sini ini ada risiko yang harus Anda perhatikan juga. Ya, ini sama, open account juga. Ada juga sistemnya begini, ya. Down payment, ya, down payment. Misalkan down payment-nya 20%, ya. Barang masuk
timbangan di pelabuhan. Nah, ya, timbang pelabuhan. Nah, timbang pelabuhan. Loh, kok bisa timbang pelabuhan? Biasanya importer ini sudah punya agent ataupun sudah ada otorisasi, biasanya forwarder yang ngurusi, sudah dipercaya oleh importer untuk ngurusi pembelian seperti begini. Maka begitu sudah masuk di pelabuhan, ada timbangannya berdasarkan berat itu. Setelah itu Anda mendapatkan pembayaran 20%. Ya. Kemudian yang 30% setelah masuk kapal. Ya. Berdasarkan apa? Bill of lading. Nah, begitu sudah masuk kapal, dapat bill of lading, cair lagi 30% di sini, ya. Nah, ada juga sisanya yang 50% setelah barang sampai. Ya. Ini juga banyak digunakan, tapi juga ada resikonya, ya. Jadi posisi di sini artinya apa? Artinya barang itu sudah keluar ke wilayah dari wilayah Anda semua, ya. Masuk ke pelabuhan, ya toh. Kemudian 30%, 20% Anda dibayar. Di sini ada risiko juga, begitu sudah masuk pelabuhan, timbang ada juga delay payment, ya kan? Kemudian 30% sudah masuk kapal, dapat bill of lading. Nah, ini juga ada risiko karena baru sudah meluncur semua, bisa delay dan sebagainya. Ini paling nggak delay payment, ya toh. Bisa juga nanti juga ada yang unpaid, tidak terbayar. Ini hati-hatinya di sini, ya. Baru sudah sampai, kemudian ada importer bilang, wah barangnya kurang bagus, bla 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 dan sebagainya. Ini juga potensial untuk delay ataupun tidak terbayar ini, ya, di sini. Nah, inilah yang disebut ada beberapa macam ini metode. Ini semua disebut open account. Artinya pembayaran itu akan diterima setelah barang itu keluar dari gudang Anda, dari wilayah Anda. Nah, karena barang ini akan dibayar setelah barang sampai atau keluar dari wilayah Anda, berarti operasional cost, ya di sini ada operasional cost. %, ini beban Anda, eksportir. Maka ini, Anda siap tidak, gitu ya. Ini, open account ini sangat fleksibel dan Anda akan mudah untuk memenangkan persaingan ini, ya. Persaingan khususnya pembayaran. Jadi kalau ada eksportir yang melakukan pembayaran cash in advance, pembayaran di depan, nah, kemudian di sisi lain kompetitor Anda menggunakan pembayaran open account, maka ini yang akan dicari. Tapi di sini ada resiko, ya, resikonya. Bagi eksportir yang punya dana yang terbatas, ini tidak saya sarankan, ya. Tetapi bagi Anda yang punya dana yang banyak pun, ini harus lakukan hati-hati, ya, hati-hati karena ini ada berisiko, ya. Karena apa? Begitu barang yang sudah keluar, dokumen sudah keluar, ini bagaimana cash flow Anda, ya. Anda siap nggak untuk produksi lebih lanjut? Karena pembayaran ini walaupun katanya nanti cepat, ya tapi bisa ada risiko delay payment. Ini pengalaman yang sudah terjadi di beberapa UKM kami. Kontraknya sudah kelihatan barang sampai bayar, tetapi begitu barang sudah sampai, BL-nya masih ditahan di eksportir, importernya nggak ngambil barang-barang itu sampai 2 bulan. Jadi kena demurrage detention. Dan ini mengganggu cash flow eksportir, ya, walaupun akhirnya dibayar, ya, tapi ini sudah sangat menggerus keuangan karena di sini ada biaya tenaga kerja, mungkin ada uang dari pinjaman dan lain sebagainya. Ini sangat berisiko, ya. Apakah ini sering dipakai, Pak? Banyak yang pakai juga, ya. Tapi ini kami lihat capitalnya itu kuat sekali. Jadi mereka sudah mulai, dan karakter bisnis mereka tidak bisa istilahnya yang sedikit-sedikit, biasanya banyak. Kemudian pembelinya juga
sudah sangat terpercaya, sudah besar sekali ya. Misalkan kalau di USA, misalkan ada pembeli Walmart, kemudian ada Kmart, ya, ada Staples dan sebagainya, ini pembeli gede-gede ya, dan mereka jarang menggunakan pembayaran di depan. Dan mereka ordernya banyak sekali, akhirnya ditumpuk di sana. Yang pernah eksportir kita datangi, bagaimana pembayarannya bisa 120 hari, bahkan sampai 200 hari ya. Tapi ini setiap hari rata-rata 10 kontainer. Nah, ini artinya apa? Artinya dia mempunyai cash flow yang sangat, capital yang sangat kuat sekali. Nah, di sini. Nah, bagi Anda pemula, Anda perhatikan di sini ya. Tapi kalau Anda ingin benar-benar nggak bisa menembus transaksi ini karena harus pembayaran cash advance dan ternyata kompetitor Anda itu adalah menggunakan sistem begini, Anda harus melakukan penjaminan. Anda coba hubungi asuransi ekspor ya. Di sini ada ACI, ada ya, Asuransi Ekspor Indonesia ya. Minta tolong dijamin, bisa nggak importer saya itu mendapatkan penjaminan Anda. Nanti Anda bayar dulu. Waktu pernah kita pakai itu waktu dulu ya untuk tracernya. Jadi AC itu akan melakukan tracer pengecekan terhadap importer itu. Kalau dia bagus menurut versi ACI, dia berani memberikan penjaminan. Nah, kalau AC berani menjamin, maka Anda bolehlah menggunakan pembayaran open account ini ya. Tapi dengan konsekuensi operational cost 100% Anda yang handle. Nah, di sini ya, di sini. Nanti bagaimana kalau ada terjadi one prestasi, umumnya AC akan mengganti 80%, tapi dicek terlebih dahulu kenapa kok sampai one prestasi atau sampai tidak terbayar. Nah, di sini. Ya, di sini ada beberapa macam open account. Nah, ini saya sampaikan kepada Anda ya, agar Anda berhati-hati. Kalau saya pribadi tidak mensarankan bagi pemula untuk pembayaran open account ini ya. Kecuali Anda bertransaksi dengan yang benar-benar sudah Anda kenal dengan baik ya, kenal baik, Anda sudah sering ketemu, bisa jadi saudara, sahabat yang ada di luar negeri dan Anda sudah percaya, boleh Anda menggunakan pembayaran open account ini ya. Kalau tidak, itu masih customer baru, kita belum tahu reputasinya, saya sarankan jangan menggunakan open account, sangat berisiko ya. Karena ekspor itu mempunyai spektrum keuntungan yang besar, tapi juga spektrum kerugian yang besar. Nah, ini harus Anda mitigation, agar Anda tidak salah langkah. Nah, ini ya, ini sedikit yang saya sampaikan terkait open account. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada Anda. Anda bisa berhati-hati di dalam melakukan bisnis ekspor. Kalau Anda ada kesulitan atau kebingungan di dalam mengaplikasikan pembayaran, bisa konsultasi langsung kepada saya, ataupun nanti kita arahkan ke export center, di mana saya juga handle di export center, nanti biar lebih termanage ya di sini. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan semua bisa Anda terapkan dan Anda tetap bersemangat di dalam ekspor ya. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.